ada cara bagaimana memunculkan madu itu, madu panas. Misalnya saya bangun tidur mau untuk stamina. Ya, selain di shake, bagaimana caranya? Nah, caranya kita buat madu dingin. Madu dingin itu kita siram dulu madu ke dalam gelas, baru air. Airnya air hangat. Ya. Nah, jadi karena organ panas yang dibutuhkan, maka minum madunya caranya adalah madu dulu di dalam gelas, baru siram air, diaduk. Nah, dia merubah sifat, ya, menjadi pembakar yang efektif. Nah, lalu kalau malam bagaimana? Malam kita minum air dulu, masukkan ke dalam gelas, baru madu. Nah, efeknya beda. Ya, kalau tadi sebagai pembakar buat stamina, nah malam buat enak tidur. Jadi relaksasi. Jadi yang pertama tadi madu dingin. Ya, jadi madu dingin. Nah, yang siang madu panas. Yang mengeluarkan energi panas dan dingin, buat organnya kembalikan. Berarti organnya buat organ panas. Nah, yang malam buat organ dingin. Ya, jadi dia silang. Nah, lalu untuk apa saja madu yang selama ini kita hanya tahu, wah, madu hanya buat nutrisi dan kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, zaman dulu pada tahun 2100 sebelum Masehi, ya, ini madu sudah dikenal sebagai pengawet alami. Ya, madu sudah dikenal sebagai pengawet alami. Dari tahun 2100 sebelum Masehi, madu sudah dikenal sebagai pengawet alami. Ya. Nah, dijadikan pada saat ini sebagai pengawet orang yang meninggal. Ya, jadi orang meninggal itu dijadikan pengawetnya itu menggunakan madu. Nah, makanya salah satu mengetes madu asli atau tidak, misalnya ambil satu cawan madu, letakkan daging di dalamnya, kita lihat cepat busuk apa tidak dagingnya. Ya. Jadi kalau dia cepat busuk, maka madu itu campuran. Karena madu adalah sebagai pengawet alami. Nah, maka disinilah ditemukan, ya, madu yang usianya kurang lebih 4.500 tahun. Ya, madu usianya ini 4.500 tahun dalam dua bejana. Dikatakan pada saat piramid itu diperbaikin, ditemukanlah dua drum madu, kalau bahasa kita drum. Nah, yang usianya sudah 4.500 tahun. Bayangkan. Ya. Drum yang pertama dibuka, madunya penuh, tapi di dalamnya ada anak bayi. Ya, yang usianya 4.500 tahun juga. Tapi ternyata apa? Anak itu diangkat utuh, kulitnya utuh, wajahnya utuh, rambutnya utuh, tidak ada yang rusak sama sekali. Jadi orang meninggal diolesin madu. Ya, jadi sebagai pengawet. Ya. Jadi utuh semuanya, seusia 4.500 tahun sama dengan usia madu tersebut. Nah, maka 6 peneliti mengambil sampel madu-madu tersebut. Akhirnya satu drum yang dibuka ada setengah madu dan madunya berwarna hitam. Jadi jangan heran, Pak, madu di rumah kita semakin lama bisa menghitam, tapi tidak mengurangi khasiat, hanya perubahan warna. Ya, jadi warna menghitam diambillah pada saat itu, ditelitilah di salah satu university di Cordova dengan 6 peneliti besar, dan mereka meneliti, semuanya tercengang, ternyata tidak ada bakteri dan virus yang hidup di dalam madu tersebut. Nah, ini menandakan bahwa madu sebagai antibakteri. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa madu tidak baik buat anak kecil karena penyebaran bakteri cepat, bahwa madu yang asli sebagai antibakteri. Ya, jadi madu yang murni itu sebagai antibakteri. Nah, mereka tidak percaya. Pada saat itu 6 peneliti tersebut coba mengambil sampel lagi di beberapa cawan. Pada saat itu berkembang bakteri tipes. Ya, bakteri tipes dimasukkan ke dalam cawan tersebut, ternyata selama 48 jam bakteri tersebut mati. Nah, jadi ini tipes, ya, bakteri tipes ini 48 jam mati dengan madu. Nah, bagaimana caranya kalau kita mengkonsumsinya? Diminum per 2 jam. Ketika kita aktif, ketika kita bangun. Jadi kalau tidur jangan dibangunin. Ketika bangun minum per 2 jam, walaupun hanya beberapa teguk. Ya, jadi bikin madu, campur air hangat, minum berapa teguk, biarin. Nanti minum lagi, biarkan. Nah, jadi sehingga cairan madu tadi bercampur dengan cairan darah. Nah, dia akan membunuh bakteri tipes. Nanti 48 jam bisa cek lagi, biasa bakterinya mati.
Ya, jadi madu. Nah, pada saat itu juga diteliti bakteri yang menyebabkan diare pada anak. Ternyata 6 jam mati dengan madu. Jadi anak-anak diare kasih madu. Ya, kasih minum madu, berhenti. Kenapa? Yang pertama, madu sebagai prebiotik. Ya, kalau bakterinya adalah probiotik, madu sebagai prebiotik. Ya, jadi dalam kajian itu kita angkat, nggak usah pusing lagi kita mencari air alkali, bahwa air yang dicampur dengan madu merubah sifat air menjadi alkali. Ya, menjadi sifat air menjadi alkali. Udah gitu, madu yang dimasukkan ke dalam perut ya akan menjadi prebiotik. Jadi makanan dari bakteri-bakteri yang menguntungkan. Ya, makanya kalau ada orang yang sakit pencernaannya ya minum madu, ya sering dia minum madu, jadi sisa-sisa bakteri yang aktif yang menguntungkan berkembang karena sebagai makanan, jadi sebagai prebiotik. Ya, jadi makanan lactobacillus. Nah, makanya yang lebih bagus lagi kalau mau membersihkan lambung, mau menambah bakteri di lambung, bakteri yang menguntungkan, buat teh basi dicampur madu. Ya. Jadi rendam teh, jangan teh celup, teh tubruk. Ya. Teh tubruk direndam sehari semalam, besok pagian keluar busa. Nah, keluar busa pada saat mau minum dikasih air hangat sedikit karena bakterinya nggak tahan panas. Bakterinya hanya tahan di suhu 50 derajat. Ya, kasih air hangat campur dengan madu. Nah, jadi lengkap, ada bakteri, ada makanannya. Jadi ada probiotik, ada prebiotik. Nah, itu jumlah bakteri yang ada pada teh basi yang sudah diberi madu dalam satu malam itu, maka banyaknya itu 5 kali 10 pangkat 12. Sedangkan Yakult ya atau minuman-minuman probiotik itu hanya 5 kali 10 pangkat 3 sampai pangkat 4. Nah, jadi teh basi ini sangat baik. Makanya orang dulu kalau sembelit ya, dia itu diare minum teh basi. Ya, jadi buat estetika, buat kecantikan juga baik. Jadi pada saat kita saring teh itu kita tuang, biasanya ada serat-serat yang bikin kita jorok, gitu kan? Jadi ada serat-serat halus ya di dalam air tersebut. Nah, itu menandakan bahwa bakteri tersebut hidup. Itu namanya Scoopy. Scoopy itu adalah tempat tinggal bakteri. Ya, jadi bukan Scoopy motor, ya. Ini Scoopy tempat tinggal bakteri. Nah, jadi Nabi makanya menganjurkan kepada kita, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bangun dari tidur Rasulullah selalu minum madu dengan air. Ya, maka dalam Qur'ani Food itu banyak, Qur'ani Food itu lebih dari 360 makanan, buah-buahan dan tanaman hijau daun, maka itu kajiannya nanti panjang ya. Insya Allah juga berikutnya kita akan bahas masih tentang bab Qur'ani Food. Maka seorang ulama Dr. Abdul Basit sempat mengangkat tentang kitab hijau. Nah, kitab hijau itu tentang tanaman yang hijau semuanya dibahas dalam Al-Quran ya. Baru nanti ada kitab tentang buah-buahan sendiri ya. Jadi Tibun Nabawi juga mengangkat tentang kitab batu ya. Jadi batu-batu berkhasiat dalam Tibun Nabawi ini, tapi sengaja kita nggak munculkan karena nanti kayak dulu lagi musim batu, wah itu bahaya. Jadi nanti Tibun Nabawi membahas tentang kitab batu-batuan itu berdasarkan dengan warna ya, berdasarkan dengan warna diangkat. Nah, tapi kita tidak membahas ke sana ya, nanti hanya sekedar ini mungkin di kajian khusus tentang Tibun Nabawi baru diangkat. Nah, maka tadi kita kembali kebiasaan apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka Nabi seumur hidupnya itu sehat, sakitnya hanya 2 kali, dan sakitnya bukan dari dalam tubuhnya ya. Ini saya ulangi kajian lalu ya. Sakitnya Nabi yang pertama adalah disihir oleh orang Yahudi, dan yang kedua diracun pada saat perang Khaybar ya. Jadi pada saat perang Khaybar Rasulullah itu diracun oleh seorang Yahudi ya. Racun itu dibubuhkan di bagian atas ya, paha bagian atas dari domba, dan sahabat baru mencium aja langsung meninggal. Tapi Nabi itu menggigit ya, Nabi sampai menggigit, dan Nabi bertahan kurang lebih 4 tahun. Nabi bertahan, dan Nabi masih memimpin peperangan besar. Walaupun kata Nabi, aku sering merasakan seperti urat-uratku lepas, aku sering pingsan, tapi dia masih memimpin peperangan besar. Ini menandakan bahwa sosok seorang Nabi kita kuat sekali.
Nah, maka apa yang dilakukan tadi? Bangun dari tidur, ya ini makanya bersiwak. Ya, jadi yang dilakukan siwak. Nah, ini membantah bahwa bangun dari tidur itu langsung minum aja, nggak usah sikat gigi. Ya, Nabi apa? Bersiwak. Mana dalil yang menandakan siwak? Ya, ketika bangun Nabi berwudu dan Nabi tidak pernah sholat sebelum bersiwak. Ya, jadi Nabi tidak pernah sholat sebelum bersiwak. Maka muncullah dalil tentang laulan asqala ummatan wahidatan bisiwak. Kalau tidak memberatkan atas umatku maka siwak. Ya, siwak. Nah, untuk siwaknya sendiri ini banyak manfaat, terutama buat akhwat atau umahat ya, buat ibu-ibu ya atau anak-anak yang haid, sudah haid. Ya. Jadi kayu siwak itu diangkat khusus dalam kajian At-Tibbun Nabawi. Yang pertama adalah pelancar haid. Ya, jadi selain menguatkan gigi, gusi, dia melancarkan haid dan kesuburan. Nah, makanya kalau bisa kayak kayu siwak digigit tuh sedikit atau direbus. Ya, dalam pengobatan Timur Tengah dan pengobatan India ini biasanya 3 batang kayu siwak direbus dengan 6 gelas menjadi 1,5 gelas air. Ya, nah diminum airnya. Nah, ini buat membersihkan rahim, ya, sisa-sisa nipas, ya, udah gitu juga monopause. Nah, udah gitu bercak-bercak ketika haid. Nah, ini di kayu siwak. Ini kayu siwak sangat baik. Nah, jadi Nabi sikat gigi dulu. Nah, setelah itu baru Nabi minum madu dengan air, dan di waktu duha, menjelang duha, Nabi mengkonsumsi kurma. Ya, jadi maka ada bab tentang kurma di pagi hari. Ya, nah dari situ lagi ada cara bagaimana yang efektif kita mengkonsumsi. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah sebelum kita makan kumur-kumur. Jadi kalau ada air madu buat kumur-kumur. Ya, jadi mengharumkan mulut. Salah satu bab tentang mengharumkan mulut yang pertama adalah kismis, zabib, kismis emas. Yang kedua adalah kumur-kumur dengan air madu di pagi hari. Ya, jadi bakteri-bakteri jahat itu dibunuh. Ya, kalau zabib selain untuk kecerdasan, kismis yang warna kuning itu selain buat kecerdasan dan dia mengharumkan mulut. Dia memiliki sifat yang lembut. Katanya menguatkan rahim. Nah, cuman yang tidak dibenarkan adalah membuat minuman, ya, mencampur antara kurma dengan kismis dalam satu minuman. Ya, maka di dalam surat An-Nahl 67-nya membahas tentang diharamkannya dalam satu minuman mencampurkan kurma dengan kismis. Ya, itu jadi khamar, memabukkan. Karena dua-duanya terjadi fermentasi, dan fermentasinya tidak menjadikan cuka, tidak menjadikan laktat, tapi menjadikan khamar, menjadikan alkohol. Maka aku haramkan, kata Nabi. Dan Al-Quran juga mengangkat di dalam surat An-Nahl 67, ya, tidak mencampur antara kurma dengan kismis dalam satu minuman. Ya, kita kembali kepada bab madu. Ya, kalau tadi kita sudah mengenal madu sebagai pengawet alami. Ya, madu juga bisa sebagai obat luka. Ya, sebagai obat luka. Makanya sekarang kalau kita lihat di rumah sakit, ya, rumah sakit bedah. Nah, kemarin kita diskusi dengan beberapa dokter bedah, ternyata di ruang operasi itu selalu disediakan madu. Jadi madu itu kalau misalnya ada keluarga yang kena diabetes, lukanya nggak sembuh-sembuh, nah itu diolesin madu. Dia regenerasi selnya cepat. Ya, dulu pernah ada seorang pasien mau amputasi. Kita minta jangan amputasi dulu, olesin madu, pas kita tempel ternyata belatungnya keluar. Jadi ulat-ulatnya keluar. Ya, karena sifat panas tadi membuat bakteri, ya, ulat-ulat, ya, atau kutu-kutu itu tidak kuat. Jadi keluar. Nah, akhirnya dia sering dibersihkan dengan madu, tidak jadi diamputasi. Jadi dibersihkan. Nah, sel yang mati terus, makanya dia memerah, dia regenerasi sel. Nah, maka madu bisa dijadikan sebagai obat luka alami. Ya, ya? Nggak usah diolesin, langsung diolesin. Jadi tanpa air. Kalau pakai air busuk nanti. Ya, jadi diolesin. Nah, kalau misalnya sudah parah, bisa dicampur dengan air hangat untuk membasuhnya aja.
Ya, dulu kasus yang di RCM itu kebetulan dia tukang becak, ya, mau diamputasi enggak, ini akhirnya dokter konsultasi karena dia takut diamputasi. Nah udah kita sarankan untuk dibersihkan dulu. Nah